Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Selesai kisah tentang Al-Fath Al-Azim. Inna fatahna laka fathan mubina, yang ternyata adalah Hudaybiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, bahwa Imamul A'immah fi zamanih rahimahullah, bahwasanya laisa hunaka fath a'zam min al-Hudaybiyah. Enggak ada al-fath yang lebih besar daripada Fatah Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan yang lebih besar dari kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Dan disebutkan di sini contohnya bahwa ketika di awal hanya sekian, ternyata 2 tahun berikutnya sudah berjumlah berlipat-lipat kali. Dan yang rajih, yang sahih diriwayatkan Ibnu Hisham, bahwasanya jumlah pengikut kaum muslimin pada Hudaybiyah bukan 700, tetapi justru 2 kali lipatnya, 1.400 orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan pada Fathu Mekkahnya 2 tahun berikutnya itu berjumlah 10.000 atau 12.000 orang. Berarti berapa kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa Hudaybiyah betul-betul al-fatah, betul-betul pembukaan dan kemenangan yang sangat agung. Yang berikutnya adalah tentang Khaybar, perang Khaybar. Dzikrul masir ila Khaybar, berita riwayat tentang perjalanan ke Khaybar, yaitu di bulan Muharram sanat as-sab'in, di bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية. Kemudian Nabi tinggal di Madinah setelah pulang dari Hudaybiyah pada bulan Dzulhijjah tersebut dan bulan Muharram atau sebagian bulan Muharram. Waliyatilkal hajjah al-musyrikun. Maka yang berkuasa pada haji tersebut adalah masih kaum musyrikin. Artinya haji di Mekkah dikuasai oleh musyrikin, tentunya dengan cara-cara musyrikin, dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan kama la yakhfa, sebagaimana tidak samar lagi. Sudah dibahas di awal-awal kitab. Ada berhala di sana, 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan ada wukuf di Latta,
Dan ada aturan untuk tidak boleh memakai pakaian kecuali pakaian ahlul humsi. Ahlul humsi, pakaian kaum ningrat, yaitu Quraisy. Maka Quraisy mempersiapkan pakaian mereka untuk disewa dengan harga yang mahal. Sebagian mereka yang tidak mampu untuk menyewa, mereka tawaf dengan telanjang. Fahadhi jahiliyah, ajaran jahiliyah. Maka pada tahun itu masih yatawalla al-hajjah al-musyrikun. Thumma kharaja fi baqiyatil Muharram. Maka pada sisa Muharram Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya menuju benteng Khaybar, benteng Yahud, di mana Banu Nadir ketika diusir, sebagian mereka bernaungnya di benteng Khaybar. Diriwayatkan dari Abi Mu'attib Ibn Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asyrafa ala Khaybar, ketika Rasulullah SAW sudah melihat benteng Khaybar, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wa ana fihim, dan aku ada di sana, kata Abi Mu'attib Ibn Amr. Rasulullah berkata, kifu, berhenti. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ini mengucapkan sebuah doa, Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna, wa rabbal ardin wa ma aqlalna, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, wa rabbar riyah wa ma adrayna, fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, aqdimu bismillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, Rabbas samawati wa ma adlalna, ya Allah, penguasa langit-langit dan semua yang dinaunginya, wa rabbal ardina wa ma aqlalna, dan penguasa bumi-bumi dan apa yang ada di atasnya, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, dan penguasa syaitan-syaitan dan yang disesatkannya, wa rabbar riyahi wa ma adraina, dan penguasa angin dan apa yang ditiupnya. Fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah, maka sungguh kami meminta kepada engkau kebaikan apa yang ada di desa ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan yang ada pada penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa na'udzu bika min syarriha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Setelah itu beliau berkata, aqdimu bismillah, majulah bismillah. Dikatakan kana yaquluha alaihi salam likulli qaryatin dakhalaha, dan doa ini diriwayatkan bahwa beliau mengucapkannya alaihi salatu wassalam setiap memasuki desa atau kota yang dibuka. Setiap ingin memasuki satu negeri, mengucapkan doa seperti itu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik menceritakan, karena Rasulullah SAW idza ghaza qauman lam yughir alaihim hatta yusbih, bahwa Nabi SAW, kata Anas radhiyallahu anhu, kalau beliau memerangi satu kaum, lam yughir alaihim, beliau tidak menyerang secara mendadak hingga sampai datang waktu subuh. Fa in sami'a adzanan amsak, kalau mendengar suara adzan berhenti, tidak jadi menyerang kalau terdengar suara adzan. Wa in lam yasma' adzanan aghar, dan kalau tidak mendengar suara adzan maka diserang. Berarti di sini membedakan negeri muslimin dengan negeri kafir adalah dengan suara adzan. Di Singapura nggak ada suara adzan. Di Australia nggak ada suara adzan. Di Indonesia, masya Allah, di mana-mana suara adzan. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panazalna Khaybar lailan, maka demikian pula pada perang Khaybar kami datang kepada tempat Khaybar lailan, di malam hari. Fabata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun bermalam di sana. Hatta idza asbaha lam yasma' adzanan, sampai ketika pagi harinya beliau dan kita semua tidak mendengarkan suara adzan dari sana. Berarti tidak ada muslimin sama sekali.
Farakiba wa rakibna ma'ah. Maka kami pun menunggangi kendaraan kami dan beliau pun menunggangi kendaraannya. Farakibtu khalfa Abi Talhah, dan aku naik di kendaraannya Abu Talhah. Wa inna qadami latamassu qadama Rasulillah, dan kakiku menyentuh kakinya Rasulullah sallam yang ada di sebelahnya. Fastaqbalna ummal Khaybar ghadin. Maka kami ketika masuk ke Khaybar melihat para pedagang-pedagang dan para pekerja-pekerja sudah berangkat dari rumahnya. Ini orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Qad kharaju bimasahihim wa makatilihim. Mereka sudah keluar membawa berbagai macam tempat-tempat dagangan mereka. Ada yang dari besi seperti makat. Yang pertama, masahi, bentuk jamak dari mashah. Satu tempat, satu wadah dari besi. Sedangkan yang satu makatil adalah seperti bakul sejenis seperti itu. Begitu mereka melihat kaum muslimin, ra'au Rasulullah SAW wal jaysha, ketika melihat Rasulullah SAW dan tentaranya, mereka berkata Muhammad wal khamis, Muhammad wal khamis, fa'adbaruhu raba. Mereka pun lari menjauh, melarikan diri dari kaum muslimin. Kalimat Muhammad wal khamis, yakni Rasulullah SAW dengan al-khamis, al-jaysh. Kenapa tentara disebut dengan al-khamis? Karena biasanya tentara itu dibentuk dengan formasi 5. Pertama, al-qalb yang ada di tengah. Kemudian kanan kiri disebut dengan maimanah dan maisarah. Sedangkan di depan ada yang pasukan terdepan namanya muqaddam, dan ada pasukan terbelakang namanya muakhir. Masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Yang belakang memeriksa apa yang ada di belakang, yang tersisa, yang tertinggal dan seterusnya. Yang di depan adalah mereka-mereka yang mendahului, yang memberikan informasi apa yang sudah dilihat di depan. Sedangkan kanan dan kiri yang biasanya akan mengepung ketika sudah mulai terjadi pertempuran, kanan dan kiri akan menyerang begitu. Seperti mengurung begitu. Dan rata-rata waktu itu, setiap pasukan perang dibentuk menjadi 5 formasi. Sedangkan al-qalb yang tengah dijuluki dengan al-qalb, biasanya orang terpentingnya ada di tengah, yang memerintahkan begini dan begitu. Nah, sehingga di kalangan orang Arab sering disebut dengan al-khamis. Muhammadul khamis, yakni Muhammadul jaysh, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah melihat mereka lari tunggang langgang, maka beliau bersabda, mengucapkan kalimatnya, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, hancur Khaybar. Inna idza nazalna bi sahatin, kami kalau sudah singgah di negeri satu kaum, fasa'a sabahul mundarin, yakni dalam keadaan perang. Kalau kami sudah memasuki, tentara kami sudah memasuki satu kaum, maka sungguh sejelek-jelek pagi harinya mereka hari itu. Fasa'a sabahul mundarin, sejelek-jelek pagi yang ada pada mereka orang-orang yang mundarin. Al-mundarin yang sudah diberi peringatan. Sudah disebutkan kemarin yang namanya ghirrah atau aghar adalah menyerang secara mendadak. Dan itu tidak dilakukan kalau kaum itu belum diberi peringatan. Jadi kalau kaum yang belum diberi peringatan, maka tidak ada pakai cara seperti itu. Tetapi akan diserang dengan cara lain, ini dengan berbagai macam dakwah-dakwah dulu. Tetapi kalau sudah diketahui, seperti Khaybar yang sudah kelihatan permusuhannya kepada kaum muslimin, mendukung pasukan Ahzab, maka diserang secara mendadak. Demikian ya khairuddin a'azakumullah. Maka dikatakan sabahul mundarin, paginya orang-orang yang sudah diberi peringatan tapi mereka menolak. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja min al-Madinah ila Khaybar salaka ala 'isrin. Dan Nabi ketika berangkat ke Khaybar melewati daerah yang namanya 'Isrin. Satu daerah di antara satu gunung di antara Madinah dengan Wadil Fara'. Kemudian beliau membangun masjid di sana.
Tentunya membangun masjid tidak lama, karena tidak seperti ini masjidnya. Masjidnya hanya sekedar batas-batas dengan tanah saja. Nah, thumma 'ala as-sahba, kemudian melewati daerah Sahba. Thumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jayshihi hatta nazala biwadin yuqalu lahu ar-Raji'. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya alaihi salatu wassalam bersama tentaranya sampai singgah di satu lembah yang dipanggil atau disebut dengan nama Ar-Raji'. Fa nazala bainahum wa bain Ghatafan. Maka beliau singgah di daerah tersebut antara mereka dengan Ghatafan. Liyahula bainahu wa baina an yumiddu ahla Khaybar. Ini strategi perang juga. Rasulullah SAW singgahnya, perjalanannya di antara Khaybar dengan mereka, Ghatafan. Supaya Ghatafan tidak bisa membantu Khaybar. Jadi ketika dalam keadaan berjalan, memotong dua antara Khaybar dengan Ghatafan. Sehingga mereka tidak bisa membantu Khaybar kecuali harus melewati kaum muslimin. Demikian Rasulullah SAW memberikan petunjuk pada mereka menjalani jalan yang memisah antara Khaybar dengan Ghatafan. Hatta yahula bainahum, untuk memisahkan antara mereka, dan yumiddu ahla Khaybar. Jangan sampai mereka mendukung, membantu, memperbanyak ahlu Khaybar. Wa kanu lahum mudahirin, dan Ghatafan memang pendukung Khaybar sebagaimana dalam perang Ahzab kemarin. Ala Rasulullah SAW, dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa balagani anna Ghatafan lamma sami'at bimanzili Rasulullah SAW min Khaybar jama'u lahu. Dan sampai kepadaku satu berita bahwa suku Bani Ghatafan ketika mendengar singgahnya Rasulullah SAW di sana, jama'u lahu, mereka pun mengumpulkan kelompoknya, mengumpulkan pasukannya, thumma kharaju liyudahiru Yahuda alaih. Kemudian keluar mereka untuk membela Yahudi atas Rasulullah SAW. Yani membela Yahudi untuk menyerang Rasulullah SAW. Hatta idza saru manqalatan sami'u khalfahum fi amwalihim wa ahlihim hissan dhannu anna al-qawm qad khalafu ilaihim faraja'u ala aqabihim. Ketika mereka berangkat, hatta idza saru munqalatan, yani murhilah, yani berangkat rehlah, sami'u khalfahum, mereka mendengar di belakang mereka, fi amwalihim wa ahlihim hissan, mereka mendengar di belakang mereka, di harta-harta mereka, di rumah-rumah mereka, di istri-istri dan anak mereka, keluarga mereka, mereka merasa ada sesuatu. Fadhannu annal qauma qad khalafu ilaihim. Maka mereka mengira bahwa kaum muslimin justru menyerang Ghatafan. Faraja'u ala aqabihim. Akhirnya mereka kembali pulang. Enggak jadi ke Khaybar. Ini hikmah dari perjalanan seperti tadi. Karena di sini Ghatafan permisalkan, dan di sini Khaybar, maka Rasulullah SAW berjalan di tengah begini. Ketika mereka sudah berangkat ke sana, sudah di pertengahan jalan, kaum muslimin mengarah ke Ghatafan. Maka mereka kebingungan. Mereka pulang lagi ke kampungnya, takut diserang kampungnya dalam keadaan tidak ada laki-lakinya sedang keluar ke Khaybar. Sehingga mereka kembali menjaga negerinya sendiri. Selesai. Aman Ghatafan. Tinggal Khaybar. Faqamu fi ahlihim wa amwalihim. Akhirnya mereka tinggal di harta-harta mereka dan keluarga mereka. Wa khallau baina Rasulullah sallallahu wa baina Khaybar. Akhirnya Bani Ghatafan membiarkan Rasulullah sallallahu dengan orang-orang Khaybar. Wa tudni Rasulullah sallallahu ala amwala ya'khudhuha malan. Tudni atau tudanni dengan ditafsirkan di nun adalah mengambil yang terdekat dulu, kemudian yang terdekat. Tudanni akhadzal adna fal adna, mengambil yang terdekat kemudian yang terdekat, diserang yang terdekat, kemudian serang yang berikutnya, serang yang berikutnya. Ya'khudhuha malan, diambil seharta demi seharta. Wa yaftahuha husnan, dan dibuka satu persatu bentengnya. Berarti di sana tidak hanya satu benteng Khaybar itu, memiliki sekian benteng. Fakana awwal husunihi muftutiha
Hisnu Na'im. Benteng yang pertama dibuka adalah benteng Na'im. Wa indahu qutila Mahmud ibn Maslamah. Di sana terbunuhlah Mahmud ibn Maslamah. Al-qaid alaihi minhu rahan faqatalathu. Yang dilempar dengan raha maka terbunuh dia. Tsummal Qamus, kemudian benteng Qamus, yaitu Hisnu Bani Abil Huqaiq, bentengnya Ibn Abil Huqaiq, tokohnya mereka. Wa asaba Rasulullah SAW minhum sabaya, dan Rasulullah SAW mendapatkan tawanan-tawanan perang. Minhunna, di antara mereka tawanan-tawanan perang yang didapat oleh Rasulullah SAW adalah Safiyah, anaknya Huyai ibni Akhtab, tokoh Yahudi radhiyallahu ta'ala anha, yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Wa kanat 'inda Kinanah ibn Rabi ibn Abil Huqaiq bintai ammin laha, dan juga dia waktu itu dalam keadaan di tempatnya Kinanah ibn Rabi ibn Abil Huqaiq, yaitu anak pamannya. Fastafa Rasulullah SAW Safiyah li nafsih, maka Rasulullah SAW mengambil Safiyah untuk dirinya. Dan kebiasaan orang-orang Arab, kalau dalam keadaan anak pimpinannya dinikahi, maka seluruh rakyatnya akan memuliakan orang yang menikahi anak tersebut. Ini strateginya Rasulullah SAW menikahi anak tokohnya. Sebagaimana kemarin Rasulullah SAW menikahi anak mereka. Maka mereka semuanya para sahabat melepas tawanan-tawanannya dan menyatakan ashar Rasulullah, berarti kita adalah sihir. Berarti kita adalah saudara dengan Rasulullah SAW. Ini bahkan sampai kemarin waktu berdirinya kerajaan Saudi juga sama seperti itu. Rajanya mengerti sifat-sifat orang Arab seperti itu, sehingga ketika ada satu kabilah besar yang menentangnya, dia bilang, cari seorang wanita di sana, aku akan nikahi anak pimpinannya. Dilamar, diterima. Maka mereka gembira dan mereka semua berkata bahwa kita adalah saudaranya Tuan Raja. Semuanya tunduk, satu kabilah besar. Tenang. Apalagi kemudian punya anak. Mereka tahu bahwa anak dari ibu mereka, ini wanita mereka, itu adalah orang yang mulia, turunan seorang raja. Dan demikianlah Rasulullah SAW menikahi anak-anak dari tokoh-tokoh mereka. Wa kana Dihyah ibni Khalifah al-Kalbi qad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah falamma istafaha li nafsihi a'tahu ibnatay ammiha wa fashat as-sabaya min Khaybar fil muslimin. Dan bahwasanya Dihyah ibni Khalifah al-Kalbi telah meminta kepada Rasulullah SAW Safiyah. Falamma istafaha li nafsihi a'tahu ibnatay ammiha. Tetapi karena sudah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk beliau, maka Dihyah al-Kalbi diberi anak atau dua anak perempuan pamannya Safiyah. Berarti misanannya. Wa fashatis sabaya min Khaybar fil muslimin. Maka tersebarlah sabaya fil muslimin. Walamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min husunihim, maftataha, ketika sudah dibuka oleh Rasulullah SAW benteng-benteng mereka, wahaza minal amwali mahaza, dan juga sudah didapat apa yang didapat dari harta, intahu ila husnaihim, berakhir pada dua benteng mereka yang bernama al-watih was-sulalam. Wa kana akhiru husuni Khaybar iftataha atau uftutiha, itu adalah dua benteng Khaybar yang dibuka, al-watih dan as-sulalam. Fahasarahum Rasulullah SAW bid'a asyrata laylah. Rasulullah SAW mengepungnya sampai sekian belas hari. Sekian belas, karena bid'ah itu 3 sampai 9. Wa kharaja marhabul yahudi min husnihim qad jama'a silahahu yartajiz wa yaqul. Dan keluarlah marhabul yahud al-yahudi min husnihim qad jama'a silahahu, sudah mengumpulkan senjatanya.
Yartajiz mengucapkan syair rajaz. Kalau syair rajaz disebut dengan yartajiz. Wa yaqul qad alimat Khaybar anni murahhibu syakis silah batalun mujarrab. Sudah tahu Khaybar bahwa aku adalah menyambut peperangan. Syakis silah sudah menghunuskan senjata. Batalun mujarrab, aku adalah pahlawan yang sudah terlatih. Mujarrab sudah pernah sekian kali berperang. Ut'anu ahyanan wahinan adribu. Kadang terluka dan kadang pula aku memukul. Idzal luyuth aqbalat tuharribu. Inna himaya lil hima la yuqrabu. Sesungguhnya perlindungan itu tidak mendekatkan. Artinya tidak perlu benteng lagi keluar. Wa huwa yaqul sambil menantang. Man yubariz? Siapa yang mau perang tanding denganku? Fa'ajabahu Ka'ab ibn Malik. Maka disambutlah ajakan orang ini, Murahhab al-Yahudi. Tantangannya disambut oleh seorang sahabat yang mulia, Ka'ab ibn Malik. Qad alimat Khaybar anni Ka'bun mufarrijun al-ghumma jariyun sulbun. Dibalas syairnya dengan syair, rajaz dengan rajaz. Sudah tahu Khaybar bahwa aku adalah Ka'ab. Tadi dikatakan, qad alimat Khaybar anni Murahhab. Aku adalah Murahhab, sudah tahu Khaybar siapa aku. Aku adalah yang begini dan begitu. Maka dibalas oleh Ka'ab. Qad alimat Khaybar anni Ka'bun mufarrijul ghumma. Aku adalah Ka'ab yang akan menyelesaikan semua yang tadinya tersamar. Atau jaryun sulbun, yang sangat lincah dan kokoh. Ijsabbatil harb talathal harbu. Sudah lewat harb, peperangan demi peperangan kepadaku. Ini sampai aku tumbuh rambut putihku terus dalam keadaan berperang. Itu maknanya. Syabbatil harbu, perang sampai rambutku memutih. Sudah berperang terus. Ma'ya hussam kal aqiqi ghadab. Nata'ukum hatta yadilla as-sa'bu. Aku akan serang kalian sampai yang sulit jadi mudah. Nu'til jazaa'a aw yufi an-nahab. Aku memberikan balasan atau aku menunaikan tantangan. Yakuffa madin laysa fihi 'atab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man li hadha?" Qala Muhammad ibn Maslamah, "Ana lahu ya Rasulullah. Ana wallahi al-mawtur ath-tha'r. Qutila akhi bil ams." Qala faqum ilaihi Allahumma anhu alaihi. Qanibina azakumullah. Tantangan sang Murahhab Yahudi tadi disambut ucapannya, syairnya oleh Ka'ab bin Malik. Tapi kemudian Rasulullah SAW meminta siapa yang mau melawan. Ini tidak dengan kemauan mereka, tetapi dengan keputusan dari Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyatakan, "Man lihada?" Siapa yang akan melawan orang ini? Kata Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sudah memiliki nama Muhammad sebelum masuk Islam. Ini keunikan beliau radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan kalau mereka sudah tahu akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Dan Muhammad bin Maslamah dari keluarga yang walaupun Arab tapi sudah tahu betul apa yang diberitakan oleh Yahudi tentang akan datang nabi yang namanya Muhammad. Ana lahu ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang akan melawannya. Inna wallahi al-mawtur ath-tha'r. Aku demi Allah orang yang pantas untuk menuntut balas. Qutila akhi bil ams. Kemarin saudaraku terbunuh oleh mereka. Qala faqum ilaih. Kata Nabi, kalau begitu bangun kamu, lawan dia. Allahumma a'inhu alaih. Ya Allah, bantulah dia, kata Nabi. Falamma dana ahaduhuma min sahibihi dakhalat bainahuma syajaratun umriyah min syajaril ushar. Faja'ala ahaduhuma yaludu biha min sahibihi. Kullama lada biha iqtata'a sahibuhu bisayfihi. Ma dunahu minha. Hatta baraza kullu wahidin minhuma li sahibihi. Wa sarat bainahuma karrajulil qa'im ma fiha fanan. Ketika terjadi peperangan atau perang tanding tadi, dua berhadapan, mereka masuk
di dalam pepohonan. Ada pohon-pohon. Faja'ala ahaduhum yaludu biha min sahibihi. Setiap salah seorang yang berlindung di pohon, maka lawannya menebasnya, menebas pohonnya, tumbang pohonnya. Kalau yang sana yang berlindung di pohon, tebang oleh Maslamah, Muhammad ibn Maslamah. Kalau Muhammad Maslamah yang berlindung di pohon, maka dia yang menebasnya. Sampai kebun itu semuanya habis pohonnya. Ditebang oleh mereka. Sehingga tidak ada yang tegak di sana, kecuali dua orang itu tadi. Hanya Murahab dengan Muhammad ibn Maslamah. Kullama lada biha iqtata'a sahibuhu. Setiap berlindung di pohon, ditebang pohonnya. Bisayfi, dengan pedangnya. Hatta baraza kullu wahidin minhuma li sahibihi, sampai berhadapan dua orang tadi terhadap lawannya. Wa sarat bainahuma karrajulil qa'im ma fiha fanan, maka keduanya seperti orang yang berdiri, tidak ada ranting apapun. Tsumma hamala Murahab ala Muhammad Maslamah, kemudian mulailah Murahab menyerang Muhammad ibn Maslamah. Hamala maknanya menyerang. Karena selalu orang yang menyerang mesti membawa senjata. Sehingga dikatakan hamala silahahu ala fulan, maknanya adalah menyerang. Fadarabahu fattaqahu bidirqihi fawaqa'a sayfuhu fiha fa'addat bihi fa'amsakathu wa darabahu Muhammad ibn Maslamah hatta qatalahu. Maka ketika Murahab menyerang Muhammad ibn Maslamah dan dipukul dengan pukulan yang keras, ditangkis dengan tamengnya. Dan tamengnya memang dibuat khusus, yang kalau pedang diayunkan ke sana menancap dia dan susah untuk diambil kembali. Fattaqahu bidirqatin fawaqa'a sayfuhu fiha, maka pedangnya masuk ke dalamnya dan tidak bisa lepas. Fa'addat bihi fa'amsakathu, maka bisa diambil pedangnya atau bisa diseret pedangnya oleh Muhammad bin Maslamah. Wa darabahu Muhammad bin Maslamah, maka ditebas dia oleh Muhammad bin Maslamah. Faqatalahu, maka terbunuhlah dia. Tsumma kharaja ba'da Murahab akhuhu Yasir. Setelah Murahab selesai, afdal ila maqaddam, yang berikutnya adalah saudaranya Yasir al-Yahudi. Wa huwa yaqul man yubariz, sama juga menantang, siapa yang mau menantang aku? Perang tanding. Fazama Hisham ibn Urwah anna Zubair ibn Awam kharaja ila Yasir faqalat ummuhu Safiyah bint Abdul Muttalib yaqtul ibni ya Rasulullah, qala bal ibnuka yaqtulu insyaallah. Ketika disebutkan Yasir menantang, yang menjawab adalah Hisham ibn Urwah. Dikisahkan oleh Hisham ibn Urwah bahwa Zubair bin Awam waktu itu keluar menantang Yasir. Maka ibunya yang ketakutan dan berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib, yaqtul ibni ya Rasulullah, anakku akan dibunuh ya Rasulullah oleh dia. Qal bal ibnuka yaqtuluhu, kata Rasulullah SAW, tidak, bahkan anakmu yang akan bunuh dia. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW bahwa jangan khawatir wahai ibu, yang akan terbunuh justru musuhnya oleh anak ibu. Anak ibu tidak akan terbunuh. Fakharaja Zubair faltaqaya, maka keluarlah Zubair bin Al-Awwam, kemudian terjadi perang tanding. Faqatalahu Zubair, maka seperti diucapkan oleh Rasulullah SAW, Zubair yang membunuh Yasir. Wa an Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa, diriwayatkan dari Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu birayatihi. Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar membawa bendera ila ba'di husuni Khaybar, menuju beberapa benteng-benteng Khaybar. Faqatala faraja'a wa lam yaku fathun wa qad juhida, maka berperanglah sampai kembali dalam keadaan belum bisa dibuka bentengnya. Wa qad juhida, padahal sudah sungguh-sungguh. Tsumma ba'atsal ghad, kemudian besoknya diutus Umar bin Khattab membawa bendera. Faqatala, kemudian berperang lagi. Tsumma raja'a wa lam yaku fathun, dan juga tidak terjadi pembukaan benteng tersebut, tidak berhasil dibuka. Wa qad juhida, padahal sudah bersungguh-sungguh.
Faqala Rasulullah sallam, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah baina yadayhi laisa bifarrar. Kata Nabi, besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah akan menangkan di tangannya. Laisa bifarrar, dan tidak lari. Ini pemimpin yang tidak akan lari. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih dengan lafaz yang sahih, tidak ada kalimat laisa bifarrar. Yang ada adalah la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah baina yadayhi. Nah, sampai situ. Fada Rasulullah SAW Aliyah, maka Nabi mencari aina Ali, kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian diberikan kepadanya ridwanullah alaihi wa huwa armad, dalam keadaan sakit di matanya. Fatafala fi ainihi thumma qala, maka Rasulullah SAW meludah di matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian didoakan. Kemudian beliau berkata setelah sembuh, bari'a ka'an lam kan laisa bihi waja', sembuh seakan-akan tidak pernah ada penyakit di matanya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, khudh hadhihi ar-raya famdi biha hatta yaftahullah alaik, ambillah bendera ini dan berangkatlah hingga Allah memenangkan di tanganmu. Yaqulu salama fa kharaja wallahi biha yanih yuharwil harwalatan wa inna la khalfahu nattabi' atharahu. Berkata Salamah, kemudian keluarlah beliau, wallahi biha yanih, disebutkan yanih di sini, ay bihi nafsun syadid min al-i'ya'i fil adu, dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, ngos-ngosan deh. Yuharwil harwalatan, berlari beliau dengan lari yang semangat. Wa inna la khalfahu nattabi atharahu, sedangkan kami sampai berlari-lari mengejar di belakangnya. Hatta rakaza rayatahu fi radmin, sampai beliau menancapkan benderanya di satu radmin, di satu batu al-mujtama', batu-batu yang berkumpul begitu banyak, ditancapkan di sana. Min hijarah tahtal hisn, di bawah benteng yang akan dibuka. Fattala alaihi yahudiyyun min ra'sil hisn, maka seorang Yahudi melihat dari atas bentengnya. Faqala man ant, siapa kamu? Qala ana Aliun ibn Abi Thalib, aku adalah Ali bin Abi Thalib. Yaqulul Yahudi, berkata Yahudi tadi, alautum wa ma unzila ala Musa fama raja hatta fatahallahu ala yadayhi. Apakah kalian merasa tinggi, lebih di atas dari apa yang diturunkan pada Musa? Ini kalimat Ali digeser oleh dia, oleh Yahud, diplesetkan menjadi alautum. Apakah kalian merasa tinggi? Apakah engkau wahai Ali merasa tinggi di atas apa yang diturunkan oleh Musa, oleh Allah kepada Musa? Ini dia merasa, Yahudi merasa bahwa agamanya adalah yang paling hak, sedangkan Nabi terakhir ini adalah tidak dianggap sebagai Nabi, dan kitabnya, ayatnya tidak dianggap sebagai ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia menyatakan alautum wa ma unzila ala Musa fama raja hatta fatahallahu ala yadayhi. Tidaklah dia kembali radhiyallahu anhu kecuali sudah Allah menangkan, sudah Allah buka benteng Khaybar tersebut. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang biidznillah taala, yaitu tentang pembukaan benteng Watir atau Watij dan Sulalam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Yang pertama tadi Watih tanpa titik. Yang kedua di sini Watij dengan titik. Mana yang benar? Mada indakum di kitab kalian? Ada titik atau tanpa titik? Bil ha la bil jim. Hah? Bil ha. Baik. Berarti yang pakai titik yang salah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.